Haleluya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kembali sore malam ini kita dapat bersama-sama di dalam gelaran doa. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu memberkati kita. Itulah sebabnya, saudara, dalam segala hal apapun yang terjadi, tetap cari Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Tempatkan Yesus yang pertama dan terutama di dalam hidup kita. Dan saudara akan melihat bagaimana kerajaan Allah mengalir dalam hidup, bagaimana perlindungan pemeliharaan Tuhan, bahkan segala kebutuhan kita tercukupi. Mari kita akan masuk dalam darah doa. Lingkupi kami Tuhan, lingkupi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mendapatkan ketenangan, kedamaian yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia yang bergelora apapun. Saat kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, kami aman, kami tenang, karena perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Itulah sebabnya Roh Kudus saat ini kami serahkan menara doa itu dalam tangan pimpinan dari awal hingga akhirnya. Kami bergerak dalam pimpinan Roh Kudus, dalam hadirat-Mu, dalam urapan. Urapi hamba-Mu yang lain bekerja.
setiap hamba-hamba umat-Mu yang hadir malam ini dengan menara doa, setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang juga mengikuti menara doa ini melalui online, urapan Roh Kudus atas mereka. Dan setiap puasa-puasa itu suruh rojat mendukung sirsat mantra-mantra, roh-roh orang kuat, roh-roh mengintimidasi, ibadah, doa-doa kami, pelayanan kami saat ini. Kami ikat mata kanan juga kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesusnya. Shikadapada pasangka, Shikadapada pasangka, kudus-kuduslah Kau. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu sebelum kami masuk lebih dalam dan pujian penyembah. Urapi hamba Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan baca di dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan Dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghentikan angin itu dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini mungkin seringkali kita dengar, tetapi justru kisah ini ya kita refleksikan di dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana Yesus tetap memegang kendali di dalam kehidupan. Yesus sebenarnya berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita berlayar." Murid-murid taat, "Oke Tuhan, siap." Mereka naik perahu bersama, dan saat mereka naik perahu, kemudian mungkin karena kelelahan Yesus tertidur di dalamnya. Dan terjadilah apa yang tidak diinginkan oleh murid-murid. Karena firman Tuhan katakan, tiba-tiba sekonyong-konyong turunlah taufan ke dalam danau itu. Ini taufan, saudara, bukan sekedar kalau kita membaca ayat-ayat lain tentang angin sakal. Ini taufan yang lebih dahsyat. Sampai-sampai murid berkata, "Tuhan, kita akan binasa ini karena air memang semakin masuk ke dalam." Rata-rata padahal murid Yesus itu adalah nelayan yang handal. Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka itu nelayan-nelayan yang handal, saudara, bukan nelayan yang biasa. Sebelum mereka mengikut Yesus, mereka adalah nelayan yang diperhitungkan. Dan kalau mereka berkata bahwa kita akan binasa, berarti mereka memang sudah mengangkat tangan. Taufan ini terlalu dahsyat untuk mereka tangani dengan segala pengalaman mereka, keahlian mereka, kemampuan mereka. Tidak bisa. Saudara, COVID-19 mulai merebak lagi di beberapa daerah, terutama daerah Jakarta, Jawa, saudara. Kita bersyukur bahwa untuk Sulawesi ini kita masih berada dalam zona yang dipelihara oleh Tuhan. Walaupun saya percaya Tuhan juga memelihara yang lain. Tetapi memang seringkali kita tidak bisa memprediksi ketika taufan itu datang dalam kehidupan kita. Sekonyong-konyong, tiba-tiba datang pergumulan, datang masalah. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba pergumulan itu datang. Tuhan, kenapa seperti ini? Dan parahnya lagi ketika kita menganggap Tuhan seakan-akan diam. Waktu itu apalagi kisah murid-murid Yesus tertidur, saudara.
Jangan kita berpikir kalau kita sudah ikut Tuhan, semuanya beres. Tidak akan ada masalah, tidak akan ada badai apapun. Kisah seperti ini justru menunjukkan bahwa saat kita bersama Yesus pun tetap ada badai, saudara. Bahkan kadang-kadang badai tingkat topan, bukan angin sakal, topan yang begitu kuat. Tapi disinilah justru letak iman kita yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan kalau tidak ada peperangan? Bagaimana kita bisa mengalami keberhasilan kalau tidak ada tantangan, saudara? Bagaimana kita bisa lulus kalau tidak ada ujian? Dan saya percaya Tuhan izinkan seperti ini. Bagaimana melatih iman murid-murid? Karena Yesus sempat tegur mereka, di manakah imanmu, di manakah kepercayaanmu? Apalagi hari-hari ini sudah lebih banyak orang ngomong tentang COVID daripada tentang Yesus. Kenapa iman kita tidak berkembang dengan pesat? Karena kita lebih banyak membicarakan tentang masalah daripada Yesus yang menyelesaikan masalah itu. Awalnya pun saudara mereka membangunkan Yesus. Yesus, kita ini binasa. Jadi mereka sudah terperangkap dengan situasi, terperangkap dengan keadaan. Yesus, kita sudah binasa, kita binasa, mati kita ini. Artinya murid-murid juga sudah memang menyerah dengan situasi seperti itu. Kenapa? Karena terpaku dengan situasi, terpaku dengan keadaan. Saudara, justru dalam menara doa inilah, mari kita bersama-sama, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kita tetap fokus kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Ketika kita fokus kepada Yesus, kita memandang Yesus, iman kita akan bertumbuh. Murid-murid melihat situasi kita binasa, Tuhan. Tapi apa yang Tuhan tunjukkan ketika Yesus bangun? Yesus menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan firman Tuhan katakan, angin dan air itu reda dan danau itu menjadi teduh. Angin dan air itu, topan dan ombak yang begitu besar itu yang membuat mereka seakan-akan mati binasa, Tuhan bikin reda, bahkan danau itu menjadi teduh. Jadi bukan hanya situ, keseluruhan danau itu menjadi teduh. Saya percaya saudara, setiap kali ada Yesus dalam hidup kita, masalah apapun yang terjadi, semuanya akan menjadi reda dan teduh kembali. Cuma satu hal yang saya tekankan malam ini, kuasa Yesus itu tidak sebanding dengan topan ini, saudara. Terlalu kecil ini topan, terlalu kecil bagi Yesus. Karena Yesus menghardik. Di ayat lain dikatakan, dan tiba-tiba juga angin ombak itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh. Saudara, jangan membandingkan pergumulan hidupmu dengan kuasa Yesus. Malah kadang-kadang ada orang yang berkata, kira-kira Tuhan sanggup gak tolong saya? Ya ampun saudara, kira-kira Tuhan sanggup gak berikan jalan keluar kepada saya? Ya ampun saudara, ketika Yesus meredakan angin topan ini, ombak yang bergelora ini, murid-murid sempat bertanya, siapa kegerangan orang ini? Angin dan air pun mendengarkan dia. Seandainya Yesus bisa menjawab saat itu, murid-muridku, angin dan topan ini pun saya yang ciptakan. Dia tahu siapa penciptanya. Saya ngomong sepatah kata saja mereka harus redam.
yang bahaya dalam hidup kita, saudara. Kalau kita sudah meragukan kuasa Yesus, ini yang bahaya. Tuhan sanggup gak tolong saya? Tuhan sanggup gak berikan jalan keluar bagi saya? Dengarkan baik-baik. Kuasa yang Tuhan miliki tidak bisa dibandingkan dengan semua pergumulan yang ada, dengan semua masalah di dunia ini. Dibandingkan dengan kuasa Yesus, semuanya terlalu kecil, saudara. Makanya penting di sini adalah iman. Kalau pertanyaan yang sama Yesus ajukan kepada kita, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Yesus menegur murid-murid karena selama ini mereka bersama-sama dengan Yesus. Di mana kepercayaanmu? Itulah sebabnya para hamba Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kuasa Yesus itu terlalu dahsyat dan ajaib. Tinggal bagaimana kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sanggup. Saya menyebut Tuhan saat ini berkata COVID-19 reda, langsung teduh sekali, saudara. Begitu mudah bagi Yesus. Tetapi kalau sampai hari ini COVID-19 masih ada, mungkin memang Tuhan izinkan untuk ujian iman kita. Seberapa besar iman kita? Apakah kita dapat berkata seperti murid-murid, mati kita ini Tuhan, mati kita ini, binasa kita ini, sudah tenang harapan? Atau kita berkata, saya percaya Tuhan Engkau sanggup melakukan segala perkara. Itulah sebabnya saudara, dari renungan malam ini, kuatkan iman, percaya kepada kuasa Yesus. Dan percayalah kuasanya tidak ada bandingannya. Dengan apapun yang terjadi di dunia ini, terlalu kecil bagi Yesus. Semua yang terjadi di tengah-tengah dunia ini terlalu kecil dibandingkan dengan kuasa Yesus. Kuasa Yesus yang dahsyat. Kenapa kuasanya dahsyat? Karena Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita besar. Mari kita akan masuk lebih dalam pujian penyembahan. Dan ketika kita menyembah, pandang Dia sebagai Tuhan yang terlalu besar, terlalu ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang telah datang di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah sanggup mengubahkan kami. Engkau-lah yang besar, Engkau-lah yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sanggup melewati hari-hari yang penuh dengan rintangan ini Tuhan. Karena bersama dengan Engkau, kami sanggup, kami kuat Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan, menjalani hari-hari hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau terlalu besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Bapa. Engkau yang luar biasa. Engkau yang sanggup. Dan Engkau yang selalu memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami siap untuk memuji menyembah-Mu. Oh haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahan di atas pujian. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan.
ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau perang dalam kuasa-kuasa yang diseroja dalam nama Tuhan Yesus. Roh rendah segala ketakutan, roh rendah segala kekhawatiran, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa saat ini, kuatkan iman kami Tuhan. Di tengah badai, di tengah topan yang terjadi di tengah dunia ini, dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan iman kami dan kami berjalan dalam kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala intimidasi iblis, roh yang membuat kami lemah, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Singkada pada baralada masangka, singkada pada baralada masangka. Terlalu mudah bagimu Tuhan untuk membuat bangsa kami kembali pulih, damai, aman, terlalu mudah. Singkada baralada masangka. Kuasamu terlalu dahsyat dan ajaib. Dan kuasa yang dahsyat dan ajaib saat ini melingkupi bangsa kami ini. Selamatkanlah Indonesia, selamatkan Indonesia. Setiap lutut bertelut dan tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas bangsa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas dunia ini. Mengalir gelas kasihan Tuhan, mengalir kasih karunia keselamatan-Mu atas Indonesia, mengalir belas kasihan-Mu atas Indonesia Tuhan. Sembuhkanlah bangsa kami dari COVID-19 yang saat ini sudah mulai berubah kembali Tuhan. Kami berdoa, ampuni bangsa kami ini, ampuni kami, ampuni pemimpin-pemimpin bangsa kami, ampuni mereka yang menghujat nama Tuhan, ampuni mereka yang ingin menghancurkan pekerjaan, ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Sikada paralada pasangkan. Tolonglah Tuhan para tenaga kesehatan, para dokter, perawat. Tuhan menyertai mereka, Tuhan menolong mereka ketika mereka merawat orang-orang yang terinfeksi dengan virus COVID-19 ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi presiden kami, bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, gubernur Tuhan, wali kota, bupati, Tuhan camat, Tuhan lurah, Tuhan tolong mereka Tuhan. Terutama saat ini dalam pengadaan vaksin kami berdoa Tuhan tolong. Tuhan tolong agar Tuhan pengadaan vaksin ini dapat terrealisasi dan semua rakyat Indonesia dapat divaksin Tuhan. Dan kami percaya bahwa Yehova Jireh Allah menyediakan segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkan gereja-Mu di akhir zaman ini. Pulihkan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan gereja-gereja-Mu, Katolik, Pentakosta, Protestan, Advent, semua denominasi gereja, semua Tuhan sinode gereja, Tuhan sempurnakan, karena Engkaulah kepala gereja Tuhan. Kami dapat memperlengkapi satu sama lain dalam pelayanan. Tuhan pakai gereja Bethel Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Secara khusus GBI kita Hermon Tuhan tolong. Sikada paralada pasangkada, hina pada paralada pasangkada, sikada pada paralada pasangkada. Engkaulah Gembala yang agung. Tuntunlah kami domba-domba-Mu Tuhan ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan Engkau menyegarkan jiwa seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, sehingga sekali lagi tidak ada yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan iman kami hari-hari ini, dan biarlah imun kami tetap kuat Tuhan. Kami tidak khawatir, kami tidak takut. Tuhan kami terlalu dahsyat, Tuhan kami terlalu ajaib Tuhan. Mohon urapan-urapan yang baru atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu bersama istri dan anak-anak, urapi kami di dalam pengembalaan. Sekali lagi Engkaulah Gembala yang agung dalam segala kelemahan dan keterbatasan dan kekurangan kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, untuk membawa semua jemaat umat-Mu Tuhan dalam setiap rencana Tuhan yang hebat. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup dalam kebenaran takut akan Tuhan, hidup di dalam kekudusan dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba percaya seluruh jemaat-Mu Tuhan, Tuhan melihara dan melindungi mereka. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, dan apa yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-hamba-Mu yang lagi bekerja, hamba-Mu Tuhan, Adaria Serada bersama istri dan keluarganya, hamba-Mu PDPHT bersama Pak Yabes dan anak-anak, bersama semua keluarga besar Tuhan, hamba-Mu Ibu Lin Tuhan bersama keluarganya Tuhan, hamba-Mu Tuhan PDP Randy, istri dan anaknya pakai untuk kemuliaan Tuhan, hamba-Mu PDP Lisa Kesiangan Gunado bersama keluarga PDP Vero Tuhan, bahkan Ibu Rohani kami. Sikada paralada pasang, kuasai kami dan urapi kami. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami tetap setia melayani pekerjaan sampai akhir zaman. Para pekerja, pengurus Tuhan juga pakai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dengan padamu, ku kan terbang, ku kan kasih-Mu
Kami mengangkat tangan kami. Tolong hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahan sakit penyakit, terutama jantungnya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh pilih-pilih-Mu semua, pembuluh-pembuluh darah semuanya Tuhan, pulihkan Tuhan. Semuanya baik, semuanya lancar. Rencana operasi bebas jantung kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mendalui para dokter. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang terlebih dahulu mengoperasi Patesi. Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan dia. Dan Tuhan yang sama juga menyembuhkan Tuhan Pak Wendy yang ada di Jakarta saat ini. Terima kasih untuk operasi yang sudah dilakukan. Dan kami percaya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyempurnakan kesembuhannya. Oleh pilih-pilih-Mu semakin sehat, semakin kuat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong Pak Wendy Tuhan. Kuatkan Ibu Lani, kuatkan anak-anak semuanya, keluarga besar Tuhan. Dan kami percaya karunia keselamatan mengalir dalam keluarga Pak Wendy Tuhan. Kesembuhan mengalir dalam hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Pak Bungsung Tuhan jamah juga. Oleh kuasa pilih-Mu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibu rohani kami juga mendapatkan kekuatan baru hari demi hari. Kasih karunia Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan sekali lagi, kuatkan iman tubuh kami hari ini. Kami kuat di dalam Tuhan. Tubuh kami sehat, jiwa kami kuat, roh kami kuat dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini mereka yang terkena COVID-19 Tuhan, kami mengangkat tangan, kami berdoa, jamah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh pilih-pilih-Mu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga hamba-Mu Tuhan, Pendeta Timotius Bakti Sarono Tuhan, jamah oleh pilih-pilih-Mu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, roh maut kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang menimpa kami Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan roh kehidupan dari Tuhan mengalir atas setiap kami hamba-hamba umat-Mu, atas seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah kami besok Tuhan. Bagi hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, Welsimus pemain musik Tuhan, oh Tuhan kameramen Tuhan, oh Tuhan LCD Tuhan, semua yang melayani pekerjaan Tuhan, hamba-Mu yang menyatakan firman-Mu, urapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan hadir sekali lagi, sekali kuasa-kuasa iblis, virus-virus, kuman penyakit, virus corona, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kuduskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia memperluas daerahku. Dan kiranya karena bunganya dari aku yang melindungi aku, semuanya dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami berdoa secara khusus untuk rencana retret pemuda remaja OSE Tuhan Bukit Herman di Malina bulan depan tanggal 5 sampai 7 Juli. Tuhan tolong Tuhan, sehingga dalam acara retret ini sungguh-sungguh kuasa Tuhan bekerja dengan cara-cara. Dan kami percaya Tuhan menyediakan segala mereka butuhkan Tuhan. Dana yang mereka butuhkan terlalu kecil bagi Tuhan. Tuhan buat mujizat dalam nama Tuhan Yesus, sehingga retret ini dapat berjalan dengan sukses. Tolong semua pengurus pemuda, anak-anak muda Tuhan. Kami berdoa semua buat anak-anak muda, generasi-generasi muda, pakai hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan.
Masa muda mereka menjadi masa muda yang perkasa di hadapan Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui anak-anak muda ini akan ada kebangkitan di tengah-tengah mereka, kebangkitan tengah-tengah gereja secara khusus di Bukit Darman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, Tuhan berkati. Apa yang kerja mereka kerjakan berhasil dan beruntung Tuhan. Dan kami tetap meminta Tuhan jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa baru anak-anak muda, jiwa-jiwa baru dari manapun Tuhan kirimkan, dari utara, timur, Tuhan, dari selatan, dari barat, dan seluruh penjuru mata angin dalam nama Tuhan Yesus. Dan akan banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasai daerah Krek Raya ini Tuhan. Engkau berdoa, kuasai dengan pasukan-pasukan malaikat Tuhan. Karunia keselamatan di daerah Krek Raya ini pada pekan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kedamaian, ada keamanan tengah-tengah Krek Raya ini. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa yang bisa datangkan, segala pertikaian, kerusuhan, begal motor kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Daerah ini aman, damai, tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan lebih daripada kami doakan hamba berdoa saat ini. Kemudian setiap kami pribadi lepas pribadi, dalam setiap pergumulan kami, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam keluarga, bahkan dalam apapun yang kami lakukan, Tuhan ada. Dan kuasa Tuhan terus menolong kami. Kuasa Tuhan menyertai kami. Kuasa Tuhan bukan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan kami percaya penyertaan Tuhan. Saudara keluarkan hatimu. Pulanglah dan terimalah segala berkat anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan berkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati.